Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya Andi Wibowo. Hari ini saya diundang sama teman untuk datang ke rumahnya ngelihat kondisi TV-nya. Ada dua buah TV, yang satu mereknya Sharp, yang satu adalah mereknya Samsung. Dan yang Sharp adalah TV LCD teman-teman. Projectnya adalah untuk layar LCD yang rusak ini apakah bisa dikanibal dengan layar LED pada TV Samsung yang ada di sebelahnya. Saya bilang nggak bisa gitu, karena beda sistem, yang satu atau beda sistem atau beda teknologi ya. Yang satu LCD, yang satu LED. Nah, kebetulan layar TV Sharp LCD itu udah kayak mau mengelupas gitu teman-teman. Terus saya coba kasih gambaran ke teman saya untuk nunjukin bahwa TV-nya ini masih oke dan masih bisa bertahan sampai 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun untuk kondisi TV Sharp yang LCD dan kondisi layarnya udah mengelupas seperti ini teman-teman. Kayak gini tuh, mengelupas ya. Inilah kekurangan TV LCD teman-teman. Tapi begitu dihidupkan, TV ini masih dalam keadaan oke, rasternya mau keluar, kemudian ada suara semut lah, suara desisnya teman-teman. Kalau misalnya mau diganti, harus kita cari LCD-nya. Kalau misalnya saya ada LCD-nya, nanti saya bakal ganti. Kalau nggak ada, nggak diganti gitu ya. Tapi alhamdulillah teman saya mau untuk menggunakan TV ini dengan apa adanya. Ya bagus juga. Karena juga untuk mengurangi budget yang harusnya nggak perlu dikeluarkan ya teman-teman. Gitu. Kondisinya masih kayak gini nih. Nah, kalau kalian punya TV LCD seperti ini masih enak ini buat nonton nih, masih bagus. Ya agak sedikit terganggu aja lah karena ada kayak kantong kresek yang terkelupas gitu yang nempel di layarnya. Tombol-tombolnya pun saya pencet-pencet masih oke, tapi berhubung nggak ada input antena, baik itu antena atau antena analog ataupun TV kabel, akhirnya cuma sebatas inilah untuk pengecekan TV LED-nya teman-teman. Dan ini pasti bisa untuk menerima siaran. Dan kelebihan dari TV ini adalah TV ini nggak gampang error IC-nya teman-teman. Program itu nggak gampang error. Sekarang kita beralih ke TV Samsung. TV Samsung LED. Kita coba lihat secara fisik dan kita cek kondisinya seperti apa. Tipenya adalah UA3F4000AM. Coba pengen saya hidupin TV-nya. Kira-kira kerusakannya apa? Kebetulan yang punya belum ngejelasin kerusakannya teman-teman. Akhirnya saya langsung tes aja. Saya nggak lihat ada tombol. Kayaknya tombolnya kalau nggak di bawah, di belakang deh. Biasanya kayak joystick gitu. Coba saya lihat di sebelah kanan ternyata nggak ada. Saya lihat di sebelah kiri, bawah, oh ada, ini dia joysticknya. Kalau kita tekan yang tengah, dia akan on. Terus bakal keluar gambar dan suara deh. Atas bawah channel, kiri kanan volume. Biasanya sih kayak gitu. Kok nggak hidup? Ini saya agak penasaran kok kenapa nggak hidup TV-nya. Jangan-jangan mati total karena power supply-nya rusak gitu ya. Nah kalau gitu saya bongkar, saya betulin power supply-nya. Ditunggu kok nggak hidup-hidup. Akhirnya teman-teman, begitu saya cek, ternyata kabel AC-nya belum kepasang. Akhirnya ya saya pasang dulu kabel AC-nya. Saya cabut dulu biar saya nggak kesetrum. Saya pasang kabel AC-nya, terus saya hidupin TV-nya. Kita lihat tuh TV-nya nyala kan. TV-nya nyala dengan normal. Ini garis-garis ini muncul dari sinar kamera aja teman-teman. Tuh rasternya muncul, cuman gambarnya dominan putih. Dominan putih ini rasternya keluar, dan kalau yang ini rusak LED-nya memang.
harus diganti, atau bukan LED tapi T-Con. Biasanya sih lebih sering kerusakannya terletak pada T-Con. Biasanya kalau LED itu kalau rusak biasanya warnanya hitam pekat gitu ya, karena liquidnya tuh pecah gitu. Ini sih kerusakan T-Con teman-teman. Nah, untuk memperbaiki T-Con bisa, cuman kira-kira saya mau memperbaikinya apa enggak? Kayaknya saya nggak mau memperbaiki T-Con-nya teman-teman. Untuk memperbaikinya harus sediakan alat-alat yang lumayan lengkap. Tapi karena solder blower saya rusak, akhirnya saya nggak bisa ngebetulin T-Con-nya. Teman-teman yang tahu sering nonton video di channel teknisi digital pasti tahu tuh, solder blower Yihua saya baru 3 kali pakai udah rusak. Itulah ceritanya. Ini bukan curhat ya teman-teman, ini ngasih informasi aja ke kalian. Ini saya perhatikan LED-nya masih bagus teman-teman. Rasternya keluar, kalau dicolokin antena pasti keluar gambar. Terus OSD-nya pun muncul juga, cuman warnanya dominan putih. Nah, begitu saya buka, saya curiga kan sama T-Con ya. Ternyata bener, T-Con-nya ini udah pernah diperbaiki. Banyak banget kapasitor yang pernah disolder dan kapasitor yang dilepas teman-teman. Karena untuk kerusakan T-Con biasanya ada kapasitor yang short. Kalau kapasitor itu dilepas aja nggak diganti, TV bakal sembuh. Nah, yang udah dilepas sama teknisi sebelumnya, ini saya hitung ada 1, 2 bekasnya tuh ada tuh. Terus mana lagi? Ada 3, 4. Ada 3, 4, 5, 6. Kapasitornya udah hampir semuanya dibuka. Terus ada juga di sini pernah dibuka juga kapasitornya teman-teman. Ini sih udah kacau. Kalau kayak gini saya nggak mau memperbaiki, biasanya terlalu lama prosesnya dan nggak sebanding sama waktu dan biaya yang kita keluarkan. Jadi harus ganti T-Con aja baru gitu. Tapi karena harga T-Con baru dijual itu harganya lumayan mahal dan saya pun juga nggak punya stoknya, akhirnya saya sarankan untuk yang punya, mau nggak kira-kira dengan harga yang sekian. Itu akhirnya pikir-pikir dulu deh gitu ya. Itu wajar teman-teman, kita konsultasi seperti itu sebelum kita eksekusi. Tapi sebelum itu saya juga ngecek kapasitor-kapasitor di sini ada nggak sih yang kira-kira short. Ternyata kapasitor yang tersisa di sini semuanya masih bagus, nggak ada kapasitor yang short. Yang short udah dilepasin semua sama teknisi yang sebelumnya. Tapi itu juga nggak bisa menyelesaikan persoalan. Ada sebuah kabel fleksibel yang nempel ke T-Con dan nempel ke mesin, itu juga saya coba untuk sekat 3-6 pin gitu untuk ngeluarin gambar yang seharusnya muncul, untuk warna yang seharusnya muncul. Tapi ternyata juga nggak berhasil teman-teman, baik yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tetap aja hasilnya nggak memuaskan. Akhirnya ya udah selesai sampai di sini teman-teman. Itulah intinya, untuk 2 TV ini nggak bisa dikanibal. Dua-dua layarnya rusak, yang satu LCD, yang satu LED, dan nggak bisa dikanibal intinya teman-teman. Itu aja deh ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.